Pinang Papua, podcast inspiratif, asiknya ngobrol bareng BI Papua. Perkenalkan, nama saya Hartati Nenggolan. Nama saya Isna Kuntara. Buah merah, buah penuh khasiat. Cakep. Kamu bisa menemukannya di Papua. Cakep. Yuk kepoin seputar ekspedisi rupiah berdaulat Dengan mendengarkan podcast Bank Indonesia. Yeay. Kita jumpa lagi ya Kak di podcast Pinang Papua. Kali ini kita kedatangan narasumber yang seger banget nih kayaknya. Dan Kak. heboh banget. Siapa tuh Kak? Nah, mungkin abang yang di sebelah ini bisa perkenalkan kepada Sobat Pinang Papua. Siapa sih sebenarnya nama abang? Halo semuanya, Sobat Pinang Papua. Nama saya Abdul Yusuf Emanuel. Saya salah satu staf dan Indonesia yang ada di Papua, Provinsi Papua. Kayaknya semangat banget nih ya Kak. Semangat Mau dong. sharing info-info ke Sobat Pinang Papua semua di rumah. Pastinya. Tadi dari pantun udah ke-spill sih, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang ekspedisi rupiah berdaulat. Nah mungkin sebagai pembuka, Kak Arnold bisa menjelaskan nih sebenarnya apa sih itu ya? Ekspedisi rupiah berdaulat. Ekspedisi rupiah berdaulat. Tapi sebelumnya aku gak ada pantun nih. Tadi pertama pantun, masa aku bahas pantun lagi? Nggak usah ya? Nggak usah, nggak apa. Oke deh, ekspedisi rupiah berdaulat. Ekspedisi rupiah berdaulat itu sebenarnya adalah salah satu program Bank Indonesia untuk menjangkau pulau-pulau terluar yang ada di perbatasan Indonesia. Tentunya kakak-kakak semua pernah ingat kan tentang kasus Pulau Legitan dan Sepadan yang dilepas dari Indonesia. Sudah tahu belum? Iya, Tahu kan? Pasti Bang Arnold bisa mengingat lagi kepada Sobat Pinang Papua, kenapa sih ada terjadi kasus tersebut. Benar sekali. Jadi kedua pulau tersebut lepas dari Indonesia. Dia lepas dari letak geografis kita. Dikarenakan salah satu penyebabnya adalah uang yang beredar di sana itu bukan rupiah, tapi malah uang yang beredar di sana adalah uang ringgit. Di mana uang rupiah itu kalah bersaing dengan uang ringgit. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab rupiah itu penyebab kedua pulau itu lepas dari Indonesia. Iya, jadi kita ada mahkamah internasionalnya. Begitu. Jadi kalau nggak salah itu pada saat sidang itu ditanyakanlah uang apa yang beredar di pulau tersebut. Iya. Gara-gara ringgit yang beredar itu banyak, makanya lepaslah. Iya. Jadi sama kayak sidang. Jadi di mahkamah mungkin internasional kan ditanya pas di dalam C20 tadi. Wah, uang apa nih yang beredar di pulau ini? Ternyata pas dilihat di sana uang yang beredar bukan rupiah. Ya, terjadilah goncang-ganjing seperti itu. Akhirnya dia lepas dari Indonesia. Makanya rupiah itu menjadi simbol kedaulatan bangsa kita, Indonesia. Itu Sobat Podcast. Makanya selalu bertransaksi menggunakan rupiah. Benar sekali. Kita harus sayangi rupiah kita sebagai simbol kedaulatan bangsa. Nah, kalau boleh tahu nih, IRB ini sudah sejak kapan dilaksanakannya? Jadi ekspedisi rupiah berdaulat ini kita sudah bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Itu kita terakhir kita juga sudah punya perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman gitu. Di mana di nota kesepahaman ini atau perjanjian kerjasama ini kita berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut, khususnya Angkatan Laut untuk menjangkau pulau-pulau terluar tersebut. Kita sebagai Bank Indonesia tentunya memiliki yang namanya negara kepulauan, di mana kita berbatasan langsung dengan 11 negara. Pasti belum banyak yang nggak tahu nih, ya kan? Kita tuh berbatasan langsung dengan 11 negara yang ada di sekitar Indonesia. Dan tentunya kita juga mempunyai 17.000 pulau, lebih pulau yang ada di Indonesia. Di mana kita tentunya tugas Bank Indonesia itu tidak bisa mencakup ke seluruh pulau-pulau tersebut. Dengan bantuan TNI Angkatan Laut lah, kita bisa menjangkau pulau-pulau terluar tersebut dengan menggunakan armada KRI-nya. Berarti salah satu tujuan ini tuh buat menjangkau pulau-pulau terluar gitu ya kayak. Iya, benar sekali. Untuk menjamin di pulau-pulau terpencil itu harus tersedia uang yang layak edar gitu. Rupiah. Oh gitu. Ya sampai uang mata negara lain ya. Ya, iya.
benar sekali. Dulu waktu zaman dulu aja aku pernah waktu kecil aku kebetulan aku tinggal di Flores. Jadi aku pernah dulu waktu kecil sebelum aku masuk di Bank Indonesia itu di kampungku tuh di Flores itu benar-benar sama sekali uang tuh sangat-sangat tidak uangnya tidak layak edar lah ya, beredar kan. Jadi semakin maju perjalanan kita, Bank Indonesia juga terkhusus Bank Indonesia. Akhirnya Bank Indonesia itu banyak yang namanya program-program ya seperti ini, YRI ini yang menjangkau pelosok-pelosok negeri bahkan di pulau-pulau terluar Indonesia. Nah, Kak Arnold, aku mau nanya deh, ekspedisi rupiah berdaulat ini mempengaruhi pemahaman masyarakat nggak sih tentang pentingnya mata uang lokal dalam transaksi ekonomi kita? Iya, benar sekali. Di salah satu ekspedisi rupiah berdaulat ini, kita tidak hanya menarik uang-uang tidak layak edar juga. Salah satunya juga kita akan mengedukasi kepada masyarakat di pulau terluar ini tentang cinta, bangga, paham rupiah. Wow. Tahu pasti kan? Cinta, bangga, paham rupiah. Ya, cinta, bangga, paham rupiah itu adalah bentuk edukasi kami kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih mengenal rupiah kita. Bagaimana kita cinta dengan rupiah kita, bangga sebagai lambang kedaulatan kita, dan paham terhadap rupiah, dan kita bisa berbelanja bijak dengan rupiah kita begitu. Jadi selain bertransaksi kita menarik uang-uang tidak layak edar di pulau-pulau tersebut, kita juga mengedukasi di pulau-pulau tersebut untuk cinta, bangga, paham rupiah tadi itu apa sih. Nah, kita sebarkan, kita edukasi seluruh masyarakat tentang edukasi cinta, bangga, paham rupiah tersebut. Jadi masyarakat di luar pulau ini, kakak-kakaknya di pulau-pulau terluar ini bisa tahu apa itu cinta, apa itu bangga, apa itu paham rupiah. Jadi mereka semakin yang namanya menjaga rupiah kita. Seperti itu. Nah, Bang Anwar, aku mau nanya nih. Kira-kira tahun 2024, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Papua ini itu mengunjungi berapa pulau? Benar sekali. Jadi di ekspedisi rupiah berdaulat ini kita tuh akan mengunjungi 5 pulau terluar di Indonesia yang ada di wilayah Papua. Yang pertama kita ada Pulau Pai, ada Pulau Owi, ada Pulau Yapet, ada Pulau Numpot, dan ada pulau terakhir Pulau Bras. Itu yang paling jauh dari perbatasan yang paling jauh sekali. Itu kayaknya di sebelah utara Papua ya? Kalau belum berubah di peta sih kayaknya iya benar sih. Iya, sebelah utara ya? Iya benar. Seperti itu. Berarti Kak Arnold ini mengunjungi pulau-pulau terkecil sama terpencil ya? Benar sekali. Lebih tepatnya teman saya kali ya, bukan saya. Kalau saya mengunjungi saya nggak ada di sini dong. Oh iya. Iya, teman-teman saya akan mengunjungi pejuang-pejuang rupiah yang akan mengunjungi pulau-pulau terluar. Nah, kira-kira mereka selain membawa uang layak edar, terus mengedukasi kepada masyarakat terkait cinta, bangga, paham rupiah. Selain itu ada bantuan-bantuan nggak pada masyarakat sekitarnya? Ada dong. Selain kita mengedukasi, kita menarik kutle. Jadi seperti kita biar sekali jalan 2-3 pulau terlalui. Kita juga ada yang namanya memberikan PSBI. Bank Sosial Bank Indonesia. Iya, benar sekali, program sosial Bank Indonesia. Kayak bantuan gitu ya, Kak? Iya, benar, bantuan. Iya. Alat sekolah, gitu ya. Benar sekali. Jadi kita bukan hanya mengedukasi, kita juga bukan hanya yang namanya memberikan menarik uang tersebut, uang tidak layak tersebut, tapi juga kita memberikan bantuan sosial pada masyarakat tersebut. Iya. Jadi kita sebelumnya udah berkoordinasi nih dari pulau tersebut. Pulau-pulau ini apa sih yang dibutuhkan sama mereka ini? Jadi khususnya di bidang pendidikan ya. Karena kami mau tambahan di bidang pendidikan dan juga agama. Misalkan kita memberikan ada ya misalnya satu gereja atau satu masjid ini tidak ada listrik, kita bisa berikan genset ataupun dengan alat-alat sekolah yang mereka butuhkan di sekolah-sekolah masing-masing di ke-50 tersebut. Berarti keren banget ya Kak, ini pejuang rupiah, sangat-sangat berjasa. Terus kira-kira tantangan apa sih yang sering dihadapi dalam ekspedisi rupiah berdaulat ini, Kak? Nah, jadi tentunya dengan menjalankan ekspedisi rupiah berdaulat ini, tentunya jalannya tidak terlalu, ada aja pasti yang tidak terlalu mulus. Kita tidak bisa pungkiri yang namanya pulau-pulau tersebut itu, walaupun kita sudah berkoordinasi dengan 50 tersebut, terkadang 50 tersebut tuh salah satu contoh tantangannya ya, itu tidak memiliki pelabuhan. Terus gimana tuh Kak? Itu yang sangat menjadi tantangan terberat kita. Pasti pada pikirkan bagaimana kita memberikan pelayanan tersebut, memberikan bantuan ke pulau-pulau tersebut, serta mengedukasi.
Itu tantangan terberat kami. Ya, jalan satu-satunya di kapal KRI kita, di kapal perang kita ini, kita memiliki yang namanya seperti boat. Setiap KRI itu punya boat kapal kecil yang nanti akan diturunkan. Nah, kalau kapal tadi itu akan diturunkan. Kapal karet ya. Iya benar. Kalau pernah lihat kapal karet itu diturunkan dari kapal KRI tersebut, baru nanti teman-teman jual rupiah sama teman-teman bantuan segala macam akan menuju ke pulau-pulau tersebut. Itu menjadi tantangan terberat kami dalam menjalankan IRP. Itu yang pertama. Ada beberapa tantangan yang Belum lagi ombak. betul sekali. Apalagi kan teman-teman kita ini kan bukan ya walaupun mau yang kita pelaut ya. Bukan. Tapi kan itu bukan pelaut. Berarti kan teman-teman ini kan belum banyak yang belum terbiasa dengan laut. Kan ada teman ini yang baru pertama kali naik kapal laut kan. Nah itu meninggal ombak itu kan kita sampai bahkan ada teman-teman yang berangkat sakit pulang juga sakit itu karena dia tidak mampu menghadapi ombak tersebut. Banyak ya. Iya betul banyak tantangan yang ada di ekspedisi rupiah berdaulat. Benar sekali. Kira-kira ada nggak ciri-ciri pulau yang dikunjungi untuk ekspedisi rupiah berdaulat? Iya benar sekali. Jadi dalam memilih pulau-pulau tersebut atau kita menentukan pulau-pulau tersebut itu kita tidak serta-merta memilih pulau tersebut. Kami juga bekerjasama dengan kantor pusat, khususnya di DPU ya. Kita berpindah ke DPU dan juga Departemen Keuangan kita yang ada di kantor pusat dan juga Mabes, Markas Besar TNI Angkatan Laut yang ada di Jakarta juga dengan berkoordinasi Lantamal setempat. Kita di Papua berarti Lantamal 10. Nah ini kita berkoordinasi sebagaimana rupa bagaimana kita bisa menentukan pulau-pulau tersebut. Jadi kita nggak asal menentukan pulau ini, tapi kita istilahnya kita berebut dulu atau kita saling memberikan masukan pulau tersebut amankah atau ada penduduknya. Jangan sampai kita ke pulau tersebut ternyata nggak ada orang. Kan saya lewat. Rugi dong. Berarti IRB ini selalu berkolaborasi juga dengan pemerintah ya Kak ya? Iya benar sekali. Kita juga berkolaborasi dengan pemerintah. Dengan tentunya kan kita bisa mengetahui pulau tersebut ada penghuni atau tidak, kita juga tentunya berkoordinasi dengan Pemprov setempat kan. Kita bisa lihat di kabupaten tersebut, pulau tersebut ada berpenghuni atau tidak, dan ada sekolah atau tidak. Kita juga berhubungan dengan Iknas, juga menanyakan di tempat tersebut ada sekolah atau tidak. Jadi jangan sampai koordinasi ini tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya kita nggak tahu nih ada pulau tersebut ada orang apa enggak, ya kan? Biar bantuan juga yang diberikan. Kita juga nggak mau yang kita sudah bawa banyak bantuan sekolah. Taunya nggak ada sekolah nanti bisa. Benar rugi yang kedua kalinya. Kedua aja. 3 kali dapat miring rugi dong. Nah setelah Karno menjelaskan tentang ekspedisi rupiah berdaulat ini mungkin ada pesan terakhir untuk sobat podcast di rumah Kak. Oh tentu dong ada pesan terakhir berartinya. Jangan pesan terakhir nanti diundang lagi dong. Iya. Oh, wow. Harus diundang lagi dong nih. Siap. Iya, masa saya di game mulu, itu enggak. Jangan di game mulu. Iya. Nah, pesan-pesan terakhir saya, nggak terakhir pesan-pesan saya. Iya sih. Ini buat penutup ya. Udah Terus selesai. mengedukasi Oh, iya. sobat podcast. Pertanyaan terakhir. Cepet sekali ya. Udah selesai. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, buat sobat rupiah, kita menyebut sobat rupiah. Buat sobat rupiah semua yang ada di daerah Papua, itu kita harus cinta bangga paham dengan rupiah kita, di mana kita itu harus mencintai menyayangi rupiah tentu dengan ada 2 cara, ada 3D dan juga ada 5J, dan juga kita juga bisa bangga terhadap rupiah kita, bangga sebagai lambang simbol kedaulatan bangsa kita. Dan juga yang terakhir adalah paham rupiah, di mana kita harus berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan bukan dengan keinginan. Jadi semua masyarakat kita ini harus paham yang namanya cinta bangga paham rupiah kita. Ya, jadi tadi merawat rupiah itu sama dengan kita menyayangi rupiah. Iya. Jadi apa tadi 3D? 3D. Lihat. Dilihat, diraba, diterawat. Nah, kemudian ada ini 5J. 5J rugi dong. 5J itu. Itu jangan ya. Iya. 5J itu jangan dilipat, Jadi robek, jangan dirobek, jadi dibasahi. jangan dibasah, jangan di stapler, dan jangan dicoret-coret. Kemudian kita harus bangga dengan rupiah kita karena rupiah kita adalah
simbol Kedaulatan bangsa Indonesia. Benar sekali. Jadi kita harus paham rupiah karena kita harus bijak menggunakan rupiah kita. Iya, betul sekali. Betul banget. Nah, sekarang Sobat Podcast kan sekarang udah tahu kan, udah lebih paham ya apa sih ekspedisi rupiah berdaulat, lebih paham bagaimana kita mencintai uang rupiah kita nih kayaknya kan ya. Kemudian ciri-ciri pulau-pulau yang dikunjungi ekspedisi rupiah berdaulat. Jadi lebih paham juga bagaimana pejuang-pejuang rupiah kita itu menyalurkan uang-uang baru di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Jadi Sobat Podcast jangan lupa selalu bertransaksi menggunakan rupiah. Dan jangan lupa juga selalu menjaga rupiahnya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kali ini atas ilmu yang bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Karena tadi dibuka dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun nih. Boleh dibantu cakepnya ya kayak. Iya. Di sini buat cakep gampang ya. Kita tuh cakep jadi. Ke lembah Baliem melihat pasir putih. Cakep. Sungguh indah dan pesona. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Hai.